2023 tahap 2 kali kalau kalian suka dengan channel atau konten-konten kayak gini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang distribusi. Distribusi adalah proses di mana kita mengantarkan produk kita sampai ke tangan konsumen ya. Jadi proses distribusi itu adalah mengantarkan barang atau produk sampai ke tangan konsumen, dan ini proses yang sangat penting ya. Distribusi ini sangat penting. Tapi kalau misalkan kita itu produsen yang sudah lebih kompleks, sudah pabrikasi, sudah industri, masuk ke sektor industri yang lebih besar, maka distribusi ini bukan hanya ketika kita mendistribusikan produk kepada konsumen, tapi juga dari supplier bahan mentah kepada kita sebagai seorang pabrik produsen gitu kan. Nah, distribusi ini kita cukup cukup rumit sehingga memunculkan satu konsep yang namanya supply chain management atau manajemen rantai pasok. Nah, ini yang makin kesini itu makin penting ya, karena bisa mengefisienkan harga gitu kan, mengefisienkan sumber daya sampai mengefektifkan waktu. Jadi jarak antara atau waktu yang ditempuh untuk sampai ke tangan konsumen itu jadi lebih singkat. Jadi distribusinya adalah rantai yang panjang, ilmu yang tersendiri. Nanti kapan-kapan juga kita akan bahas lebih panjang gitu kan. Nah, ini betul-betul penting kita tahu gitu kan distribusi ini. Kalau misalkan kalau misalkan usahanya masih kecil gimana? Ya tetap kita belajar gitu kan. Misalnya usaha terang bulan, butuh bahannya, belanja di pasarnya mana, kemudian barangnya ready atau harus PO gitu kan, bahan-bahannya itu, kemudian kadaluarsanya itu kan harus dicek juga, kemudian nanti ketika datang dimasak gitu kan di outlet kita masak, kemudian kan kalau terang bulan yang semacam itu kan langsung ya, istilahnya konsumen order, kemudian kita buatkan dalam posisi masih hangat, fresh from the oven gitu kan. Nah, terus diberikan kepada konsumen langsung gitu kan. Jadi nggak terus konsumen datang pesen langsung order langsung ada barang kan, tetap nggak bisa ready stock kan, tetap harus dimasak, butuh waktu. Nah, hal-hal semacam ini tuh kita pelajari banget gitu kan, distribusi ini bagaimana sih sehingga efisien, nah bisa menekan cost gitu kan. Kalau misalkan harganya di pasaran terang bulan coklat misalnya itu 25.000, 23.000, tapi karena kita efisien di rantai pasoknya itu bisa 18.000, bisa 16.000, itu kan satu keunggulan itu kan. Misalnya marginnya bisa kita tambah, atau bahkan harga jualnya bisa agak turun, sehingga benefit yang diberikan dan diterima oleh konsumen itu bisa lebih tinggi. Oke, makasih ya.